Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Assa Asisa dari Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Dengan NIM 2022-310518. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu strategi pengembangan Yogyakarta menuju kota metropolitan. Globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi saat ini menjadi masalah dalam proses dan pola urbanisasi di kota-kota besar. Gejala globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi informasi dapat kita lihat pada kota Yogyakarta, yang dimana kota Yogyakarta saat ini menyandang berbagai macam predikat seperti kota pariwisata, kota pelajar, historis, dan budaya. Globalisasi telah melahirkan urbanisasi di kota Yogyakarta. Sebagai kota pariwisata, pelajar, budaya, dan kota historis, kota Yogyakarta sering dikunjungi oleh banyak orang, sehingga arus penduduk yang datang dan pergi untuk berpariwisata dan menempuh pendidikan memicu perkembangan kota Yogyakarta bergerak ke area kawasan pusat pariwisata dan pendidikan. Yogyakarta juga merupakan ibu kota provinsi dari daerah istimewa Yogyakarta yang dikelilingi oleh 4 kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Bantul di sebelah selatan, yang kedua Kabupaten Sleman di sebelah utara, Kabupaten Kulon Progo di sebelah barat, dan Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur. Di mana pada kawasan pariwisata dan pendidikannya terdapat di sebelah utara dan selatan kota Yogyakarta, sehingga memicu perkembangan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan kehadiran tempat wisata dan perguruan tinggi di daerah tersebut. Perkembangan kota Yogyakarta ke arah utara dipicu karena adanya daerah tempat wisata Kaliurang dan beberapa perguruan tinggi ternama di daerah Depok. Perkembangan ke arah selatan dipicu juga karena kehadirannya tempat wisata Pantai Parangtritis dan beberapa sekolah tinggi, sehingga perkembangan kota utara dan selatan diikuti juga dengan pertumbuhan aktivitas perdagangan seperti kawasan perbelanjaan mal di kawasan area timur dan pertumbuhan perumahan dan aktivitas perdagangan di kawasan Gondean ke arah barat. Secara keseluruhan, pertumbuhan aktivitas kota Yogyakarta mengakibatkan kota Yogyakarta berkembang secara suburban. Sementara lahan yang dimiliki oleh kota Yogyakarta tidak cukup luas untuk menampung perkembangan tersebut. Hal ini menjadi tuntutan dan tantangan untuk merancang kota Yogyakarta sebagai kota metropolitan agar layak diperhitungkan di kemudian hari, khususnya untuk mengantisipasi perkembangan kota Yogyakarta dalam jangka panjang. Selanjutnya, dalam mengembangkan kota Yogyakarta terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk menurut Raharjo pada buku Pola Perkembangan Masyarakat Kota tahun 1982 menyatakan bahwa fasilitas biasanya menimbulkan aktivitas lain yang menyertainya. Artinya, banyaknya fasilitas kota akan diikuti oleh kedatangan orang-orang yang melakukan aktivitas di sekitarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan fasilitas kota seperti pariwisata dan pendidikan di sebelah utara dan selatan kota Yogyakarta melahirkan atau mendorong banyaknya orang berdatangan, atau dengan kata lain, pertumbuhan fasilitas pariwisata dan pendidikan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan penduduk di daerah Yogyakarta. Pergerakan penduduk secara sentripetal berubah menjadi gaya sentrifugal, yang dimana pergerakan penduduk itu lari ke wilayah daerah suburban yang mengakibatkan penumpukannya penduduk di daerah tertentu, sehingga menimbulkan gejala yang namanya aglomerasi. Yang kedua yaitu pertumbuhan sektor perdagangan
dan pariwisata. Pergerakan ekonomi Kota Yogyakarta menonjol pada sektor perdagangan dan pariwisata. Hal ini dapat dilihat melalui nilai produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Yogyakarta pada tahun 1998 sampai 2000, bahwa sektor perdagangan hotel dan restoran menempati urutan tertinggi. Kedatangan penduduk yang bergelut di bidang pendidikan dan pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri, juga mendorong aktivitas perdagangan. Aktivitas perdagangan meningkat dapat menimbulkan pergerakan ekonomi, yang dimana pergerakan ekonomi membutuhkan akses dan ruang cadangan di luar kota yang mengikuti titik-titik aktivitas ekonomi kota, seperti fasilitas perdagangan, jasa, dan pendidikan. Pergerakan aktivitas akan diikuti dengan arus dan aktivitas penduduk, yang kemudian menetap di suatu tempat sehingga melahirkan kawasan aglomerasi. Di kabupaten di sekitar Yogyakarta seperti Bantul dan Sleman pun pergerakan ekonominya didominasi pada sektor perdagangan dan pariwisata. Seperti pada kenyataannya bahwa PDRB tertinggi Kabupaten Bantul dan Sleman terletak pada sektor perdagangan dan hotel serta restoran. Perkembangan pembangunan fasilitas pendidikan dan pariwisata mendatangkan para pelajar, tenaga pengajar, dan wisatawan dari berbagai daerah yang akan mendorong PDRB dan di sektor perdagangan dan pariwisata. Kesamaan sektor ini, perdagangan dan pariwisata, semakin memperkuat perkembangan Kota Yogyakarta di dalam bidang perdagangan. Hal ini dipicu oleh bidang pendidikan dan bidang pariwisata, sehingga Kota Yogyakarta mengalami proses aglomerasi di daerah penyangganya. Yang ketiga yaitu perluasan tata ruang, di mana perkembangan ekonomi yang menonjol pada sektor pariwisata dan perdagangan mengakibatkan pola perkembangan penduduk dan ruang mengarah pada jalur-jalur pariwisata dan pendidikan, yakni ke arah utara Kabupaten Sleman, Jalan Kaliuran Depok, dan ke arah selatan Kabupaten Bantul, Jalan Parantritis, Pantai Selatan. Akibatnya, Yogyakarta berkembang melewati batas kotanya, di mana Kota Yogyakarta memiliki luas lahan yang terbatas, yaitu 32,50 km persegi dengan kepadatan penduduk 15.314 jiwa per kilometer persegi, di mana pemerintahan Kota Yogyakarta tidak mengizinkan perkembangan kotanya secara vertikal karena dapat mengakibatkan Yogyakarta kehilangan identitas budayanya. Adapun strategi yang digunakan dalam memecahkan permasalahan Kota Yogyakarta yaitu aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Dalam studi permukiman penduduk, aglomerasi yaitu perluasan kota atau area kota yang merupakan gabungan area antara pusat kawasan dengan beberapa area suburban yang berdekatan. Jadi aglomerasi itu mengorbankan suatu area. Perencanaan Kota Yogyakarta dihadapkan pada dua situasi, yakni satu pihak terdapat kebutuhan berperan sebagai agen global yang membutuhkan perluasan lahan, di pihak lainnya Kota Yogyakarta memiliki luas lahan yang terbatas. Sebagai solusinya, Kota Yogyakarta membentuk Manajemen Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY), yaitu pemekaran Kota Yogyakarta yang meliputi kawasan Kota Yogyakarta ditambah dengan beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul. Dengan terbentuknya APY, Kota Yogyakarta menjadi mekar secara fisik dapat dilihat pada gambar di samping, namun secara administratif tidak berubah, yaitu masing-masing kecamatan berasal dari kabupaten masing-masing dalam wilayah administratif masing-masing kabupatennya. Solusi semacam ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan perkembangan Kota Yogyakarta sebagai kota metropolitan.
Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta atau HPY telah ditentukan beberapa wilayah yang mendukung terbentuknya APY. Dari Kabupaten Sleman, wilayah yang membentuk APY yaitu Kecamatan Gamping, Latik, Depok, Kalasan, dan Ngaklik. Dari Kabupaten Bantul sendiri, wilayah yang mendukung terbentuknya APY yaitu Kecamatan Plerek, Piungang, Banguntapang, Sewun, dan Kasihan. Namun, secara geografis, kabupaten dan kecamatan pendukung dapat diikat oleh jalan lingkar atau biasa disebut dengan ring road. Secara demografis, kabupaten dan kecamatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut, di mana jumlah penduduk APY pada tahun 2000 sebesar 1.153.882 jiwa, yang meliputi penduduk kota Yogyakarta, penduduk wilayah aglomerasi dari Kabupaten Sleman dan Bantul dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Maka APY masuk dalam kategori sebagai kota metropolitan dengan komposisi 43,13% penduduk kota Yogyakarta, 31,41% penduduk Sleman, dan 25,46% penduduk dari Kabupaten Bantul. Adapun perkembangan ke arah utara, penduduk terbanyak berasal dari Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebesar 9,45%. Demikian pula jumlah pertambahan penduduk APY yang terbesar berasal dari Kecamatan Depok, yaitu sebesar 14,5%. Dari data ini dapat dikatakan bahwa Depok merupakan wilayah yang berkembang pesat. Hal ini disebabkan pertama karena fasilitas pendidikan yang ada di sana. Terdapat kampus Universitas Gadjah Mada atau UGM dan universitas swasta favorit juga ada di sana. Yang kedua, lokasi Depok dekat dengan fasilitas pariwisata Kaliurang. Dan yang ketiga, Depok juga memiliki lokasi yang subur dengan kondisi udara yang cukup sejuk dikarenakan dekat dengan kawasan Gunung Merapi, dan Depok juga memiliki lokasi yang strategis tidak jauh dari pusat kota sehingga banyak orang yang ingin tinggal di sana. Dan perkembangan ke arah selatan, perkembangan kota Yogyakarta ke arah selatan cukup pesat, namun tidak sepesat dengan perkembangan ke arah utara. Hal ini dikarenakan perkembangan ke arah selatan terhambat oleh pantai selatan Parangtritis Samudra Indonesia. Beberapa pertumbuhan aktivitas ke arah selatan yaitu pembangunan perguruan tinggi negeri, yakni Institut Seni Indonesia dan swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, serta banyaknya aktivitas ekonomi seperti rumah makan, penginapan, dan pertumbuhan rumah-rumah pribadi. Aktivitas ekonomi juga banyak, terdapat di sepanjang jalan menuju Parangtritis dan di sepanjang jalan lingkar selatan. Di Bantul juga terdapat kawasan perindustrian seperti pabrik gula, melukismo, dan kerajinan kosongan, dan terdapat juga pabrik tekstil. Dengan adanya program APY diharapkan akan menghasilkan dampak positif. Yang pertama, dapat meningkatkan status kota Yogyakarta menjadi kota metropolitan. Yang kedua, mempermudah penanganan tata ruang pada kawasan-kawasan strategis di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pada masyarakat pendatang maupun masyarakat setempat di kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Dan yang keempat, meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan APY untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar daerah sehingga terdorongnya kemitraan dalam pembangunan kota. Yang keenam, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD sebagai hasil optimalisasi sumber-sumber yang bisa dikembangkan. Dan yang ketujuh,
Bangunan fisik jalan lingkar atau ring road memberikan kesan solid sosok kota Yogyakarta sebagai kota metropolitan dalam kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta. Mungkin itulah tadi sedikit materi dari saya tentang strategi pengembangan Yogyakarta sebagai kota metropolitan. Sebagai kesimpulan, perkembangan kota Yogyakarta yang meluas sampai di luar batas administrasinya dengan lahan yang terbatas dapat diatasi dengan membentuk wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta yang meliputi kota Yogyakarta bersama dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Terbentuknya APY juga mendorong kota Yogyakarta sebagai kota metropolitan sekaligus sebagai solusi perluasan kota Yogyakarta secara fisik dengan lahan yang terbatas. Terima kasih.